Saat bayangan mengklaim yang tak berdosa, kembalinya makhluk terlarang. Desa Cempaka terletak dalam pegunungan yang tertutup kabut, dikelilingi oleh hutan lebat di mana pepohonan seolah berbisik di angin. Warga desa menjalani kehidupan sederhana. Hari-hari mereka dipenuhi dengan merawat tanaman, menjaga ternak, dan membesarkan anak-anak. Namun semuanya berubah ketika sebuah kejadian aneh melanda desa, seaneh kabut yang menyelimuti tanah itu. Semua dimulai perlahan, satu persatu, anak-anak yang dulunya ceria dan bebas mulai berubah. Pada awalnya, perubahan itu halus. Seorang anak mungkin akan menatap kosong ke kejauhan selama berjam-jam, atau berbicara dengan kata-kata aneh dan penuh teka-teki. Tawa mereka, yang dulunya suci dan ceria, kini menjadi hampa dan menyeramkan. Namun kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi, mata mereka mulai bersinar. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menguasai mereka, mengubah mereka menjadi sesuatu yang lain. Orang tua mereka, yang ketakutan, melakukan segala yang mereka bisa untuk mengembalikan anak-anak mereka. Namun, tidak peduli seberapa banyak cinta atau perhatian yang diberikan, perubahan itu tidak bisa diubah. Anak-anak itu tidak lagi bertindak seperti sebelumnya. Mereka bukan lagi anak-anak mereka, melainkan sesuatu yang lain sama sekali. Warga desa, yang sebelumnya hidup dalam ketidaktahuan damai tentang cerita-cerita kuno yang dibisikkan oleh para tetua mereka di malam hari, mulai mengingat legenda lama, cerita tentang sang penjaga jiwa. Sang penjaga jiwa dikatakan sebagai roh yang penuh dendam, seorang ibu yang anak-anaknya telah diambil darinya sejak lama. Kesedihannya berubah menjadi amarah, dan ia mulai mencuri jiwa anak-anak lain. Ketika ia mengambil seorang anak, ia menggantikan jiwa anak tersebut dengan jiwa miliknya, sebuah roh yang bengkok dan jahat. Tubuh anak itu menjadi wadah bagi jiwa sang penjaga jiwa, dan roh itu akan menghantui anak tersebut selama hidupnya, perlahan merusak kemanusiaan mereka. Saat kutukan itu menyebar di Cempaka, warga desa mulai percaya bahwa legenda itu benar. Mereka takut anak-anak mereka akan menjadi yang berikutnya jatuh di bawah pengaruh gelap sang penjaga jiwa. Di antara keluarga yang terkena dampak adalah keluarga Nila, seorang gadis ceria yang tawanya bisa menerangi sudut-sudut desa yang paling gelap. Orang tua Nila, Maya dan Agus, sangat menyayanginya. Dia adalah dunia mereka, kebahagiaan mereka. Namun suatu malam, ketika matahari terbenam di balik cakrawala, mereka melihat sesuatu di matanya, sebuah cahaya yang tidak wajar. Yang tak pernah ada sebelumnya. Keesokan harinya, perilaku Nila mulai berubah. Dia menjadi tertutup, matanya yang dulu berkilau kini tampak kosong dan hampa. Senyumannya, meski masih ada, tidak lagi dipenuhi dengan kehangatan seperti dulu. Itu adalah senyuman seseorang yang telah melihat terlalu banyak, seseorang yang telah kehilangan sebagian dari dirinya. Dengan putus asa, Maya dan Agus mencari para tetua. Wanita-wanita tua yang telah melewati banyak musim itu terdiam saat mendengarkan permohonan orang tua Nila. Akhirnya, yang tertua di antara mereka, seorang wanita bernama Dia, berbicara. Sang penjaga jiwa telah mengambil anakmu, kata Dia, suaranya berat dengan kesedihan. Tak banyak harapan untuknya, setelah ia memilih seorang anak. Anak itu menjadi miliknya, namun ada satu cara, perjanjian. Jantung Maya berdegup kencang. Perjanjian apa? Apa yang harus kami lakukan? Mata Dia menjadi gelap. Kalian harus pergi ke hutan. Temui sang penjaga jiwa. Kalian harus menawarkan sesuatu yang sangat berharga sebagai ganti jiwa anak kalian. Tapi hati-hati, harganya mungkin lebih tinggi dari yang kalian sanggup bayar. Tanpa ragu, Maya dan Agus berangkat menuju hutan, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan harapan. Pohon-pohon seolah menutup di sekitar mereka saat mereka semakin dalam memasuki hutan. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lapangan terbuka di mana udara terasa tebal dengan keheningan yang aneh. Dan di sana, berdiri di ujung hutan, adalah sang penjaga jiwa. Wujudnya diselimuti bayangan,
wajahnya tersembunyi di balik rambut yang kusut dan berantakan. Udara di sekitarnya tampak terdistorsi dan berkilau. Seolah-olah kenyataan itu sendiri membungkuk di hadapannya. Ia berdiri diam, seolah menunggu mereka untuk berbicara. Dia telah dipilih, bisik sang penjaga jiwa, suaranya lembut dan menyeramkan. Anakmu kini menjadi bagian dari kami. Dia milikku sekarang. Maya jatuh berlutut, suaranya pecah. Tolong, kembalikan dia kepada kami. Kami akan melakukan apa saja. Kami memohon, kembalikan anak kami. Senyuman sang penjaga jiwa terpelintir, kejam. Harganya sangat tinggi, tapi aku akan membiarkan kalian memiliki anakmu kembali untuk sementara. Namun ketahuilah, dia tidak akan pernah sama lagi. Dia akan selalu membawa sebagian dariku bersamanya. Dan ketika aku memanggilnya, dia akan menjawab. Maya dan Agus putus asa. Tolong, kami akan membayar apapun yang kau minta, kata Agus, suaranya gemetar. Senyuman sang penjaga jiwa melebar. Kalian sudah membayar, hati kalian telah kuberikan padaku. Dan jiwa anak kalian kini juga milikku. Namun kalian bisa memiliki dia kembali untuk sementara. Dan dengan itu, sang penjaga jiwa menghilang ke dalam malam. Meninggalkan Maya dan Agus sendirian di lapangan terbuka. Mereka berlari mendekati Nila, dan ketika mereka melihat ke matanya, mereka melihat cahaya yang tak wajar itu memudar. Untuk sesaat, dia kembali menjadi Nila yang mereka kenal dan cintai. Namun meskipun mereka memeluknya, mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada yang salah. Mereka bisa merasakan suatu kedinginan di dalam dirinya, kekosongan yang tidak seharusnya ada. Setiap kali mereka melihat matanya, mereka melihat kilatan sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap. Sesuatu yang bukan anak mereka. Seiring berjalannya waktu, perilaku Nila menjadi semakin tidak terkendali. Dia akan menghilang selama berjam-jam. Berjalan keliling desa dengan ekspresi aneh yang kosong. Tawa cerianya yang dulu kini menjadi hampa, dan di malam hari, dia akan berbicara dalam bisikan, kata-kata yang tidak masuk akal. Suara-suara yang seolah datang dari tempat yang jauh. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari desa dengan cahaya perak, Nila menghilang. Orang tua Nila mencari dengan panik, memanggil namanya. Namun ia tak dapat ditemukan. Mereka melacaknya jauh ke dalam hutan, hingga mereka menemukan sebuah lapangan terbuka. Di sana, berdiri di bawah cahaya bulan, adalah Nila dengan punggung menghadap mereka, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Nila, bisik Maya, suaranya pecah. Tolong, kembalilah. Nila perlahan berbalik, matanya bersinar dengan cahaya yang sama, tak wajar dan menyeramkan. Senyum dingin dan sedih tersungging di bibirnya. Sang penjaga jiwa akan datang untukmu, bisiknya, suaranya jauh dan kosong. Dia selalu datang. Sebelum mereka bisa mendekatinya, wujud Nila menghilang ke dalam malam, ditelan oleh bayangan. Maya dan Agus jatuh berlutut, hati mereka hancur. Anak mereka hilang selamanya. Bahkan perjanjian putus asa yang mereka buat tidak bisa membawa kembali Nila. Kutukan sang penjaga jiwa telah merenggut anak mereka dan jiwa mereka. Sejak malam itu, desa Cempaka menjadi tempat penuh ratapan. Orang tua anak-anak lain pun belajar kebenaran pahit yang sama, bahwa begitu seorang anak diambil oleh sang penjaga jiwa, mereka tidak akan pernah benar-benar bebas. Warga desa tidak pernah lagi berbicara tentang yang terkutuk, dan mereka belajar untuk hidup dalam keheningan, dihantui oleh bayangan yang mengikuti mereka. Kutukan itu telah mengambil lebih dari sekadar anak-anak mereka. Itu telah merenggut hati mereka. Dan desa yang dulu penuh kehidupan kini menjadi kerangka kosong, selamanya ditandai oleh kutukan sang penjaga jiwa.